Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Saya akan membalas WA dari Pak Rudi Taroreh, Pak Rudi Taroreh ya, di Manado. Taroreh marga Manado kayaknya. Begini pertanyaannya, ngotot Ibrani untuk apa ya? Pak Rudi Taroreh sudah ala esa ya. Dulu dia ikut di dalam sekolah Alkitab ya. Memang belum bisa keluar dari gereja Sikarala Maraba ya, nggak apa-apa, tapi dia sudah ala esa, dia sudah tidak mau lagi doa bapak nggak mau, doa ke bapak udah nggak mau dia ya. Oke, Pak Rudi Taroreh, jika seseorang ngotot dengan Ibrani itu untuk apa ya? Ada loh orang yang ngotot dengan Ibrani ya. Alkitab itu harus Ibrani gitu. Pokoknya termasuk mu'alaf itu katanya kalau sudah bisa Ibrani katanya sudah kayak melambung tinggi setinggi langit gitu ya. Mu'alaf bisa Ibrani katanya ya. Bagi saya itu mu'alaf ecek-ecek kayak gitu tuh. Pendeta modal Ibrani ya. Pendeta ecek-ecek itu ya, kan saya sudah bilang Lembaga Alkitab Indonesia ibarat sambal, itu modalnya tidak hanya bawang merah lah. Anda yang cuman bermodal bawang merah ya kayak gitu, Ibrani doang. LAI mempertimbangkan berbagai bahasa ya. Baik, lalu kenapa mereka tetap ngotot? Setidak-tidaknya 5 hal. 1, dia ngotot Ibrani karena ingin mempertahankan YHWH. Dia sangat kesal, sangat marah kalau YHWH diganti oleh LAI menjadi Tuhan huruf besar semua. Saking marahnya dia keliling-keliling ke Filipina. Ternyata di Filipina YHWH diganti Dios. Keliling lagi ke Jepang. Ternyata di Jepang YHWH diganti kami huruf besar semua. Nggak puas dia. Ke Cina. Di Cina tidak ada YHWH, yang ada Sen. Di USA, United States America, yang ada Lord, LORD. Ke Arab, yang ada Rab. Dia pusing kayak orang tidak waras gitu. Kenapa YHWH tidak ada dicantumkan di Alkitab seluruh dunia? Ya, kamu yang nggak paham, YHWH itu nama sebutan. Keluaran 3 ayat 15, bukan nama diri. Lembaga Alkitab Indonesia kalau nama diri tidak pernah dirubah. Kenapa YHWH dirubah? Karena YHWH bukan nama diri. Seluruh dunia mengakui begitu. Cuman otakmu doang yang masih nentang. Ora waras ya toh. Ngotot Ibrani tujuannya untuk mempertahankan biar YHWH dijadikan sebagai sesembahannya ya. YHWH diganti menjadi Tuhan huruf besar semua karena YHWH bukan nama diri, bukan proper name, bukan real name, tetapi nama sebutan atau memorial name. Termasuk misalnya sebutan haleluya. Ya, haleluya itu katanya halel sama Yah. Yah kan Yahweh, yaitu kan karanganmu. Alkitab menulis haleluya satu kata, bukan halel tambah Haleluya tambah Yahweh, enggak. Itu kan karanganmu aja. Haleluya satu kata, Wahyu 9 ayat 1, ayat 3, ayat 4, ayat 6. Ini ditulis haleluya satu kata, artinya terpujilah Tuhan ya. Terus yang kedua, maksud yang kedua kenapa mereka ngotot dengan Ibrani? Untuk mempertahankan Elohim. Jangan sampai Elohim diganti Allah katanya. Allah itu kan kata-kata dari Arab ya. Kisah 2 ayat 11 sudah ada Kristen Arab beberapa hari setelah Yesus naik ke surga. Galatia 1 ayat 17, Paulus 3 tahun ke Arab. Jadi karena sudah ada Kristen Arab, maka muncullah kata Allah ya. Kata Allah sama dengan Elah, sama dengan Eli di dalam Matius 27 ayat 46, sama dengan Eloi di dalam Markus 15 ayat 34, sama dengan Elohim. Sekali lagi, ini adalah bukan nama, jadi diganti, betul. Jadi Allah itu bukan nama, Elohim itu bukan nama. Elohim, Elah, Allah,
Eli, Eloi, sama aja. Kemudian yang ketiga, ingin mempertahankan Adonai. Adonai itu jangan diganti Tuhan. Kisah 2 ayat 36, Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Di Arab, Adonai itu Rab, R-A-A-B. Tapi R-nya huruf besar, A-A-B, A-B-B, huruf kecil. Di Filipina menjadi Dios, D-nya doang yang huruf besar. Di USA menjadi Lord, L-nya doang huruf besar. Di China menjadi Sen, S-nya huruf besar. Di Indonesia menjadi Tuhan, T-nya doang huruf besar. Anda mau keliling dunia, nggak ada ketemu Adonai di Alkitab. Ya, seperti orang tidak waras. Kemudian nomor 4, ingin mengganti ekad. Ya kan, Shema Israel Adonai Elohino, Adonai Ekad kan begitu kan. Adonai kan Tuhan, Elohino Allahmu. Tuhan itu ekad kan esa, yaitu di Indonesia diterjemahkan esa. Di dalam bahasa Inggris diterjemahkan one, ya. Di dalam Galatia 3 ayat 20 1, ya. Roma 10 ayat 12 1. Tetapi mereka yang sok Ibrani ini mengatakan kesatuan atau unity, yaitu untuk Tritunggal, ya. Sedangkan Efesus 4 ayat 3 menyatakan kesatuan antara roh dan damai sejahtera, antara spirit dan peace, ya, damai sejahtera. Jadi Alkitab menjawab mana yang satu, mana yang kesatuan, mana bedanya satu dan kesatuan. Kalau Allah itu selalu satu, nggak pernah kesatuan. Tetapi kalau roh dan damai sejahtera itu kesatuan, unity, ya. Nomor 5, karena mereka ingin mempertahankan kata Yesua. Tentu gabungannya Yesua, Masiah. Supaya apa? Supaya dia menjadi yang menolak Yesus. Kan Yahudi nolak Yesus. Kalau semua orang Kristen dunia tidak mengganti kata Yesus, maka menjadi seperti Yahudi. Yesua kan ditolak oleh Yahudi. Ya, bukan Mesias. Tapi kalau Yesus, kan Yesus beda sama Yesua. Dia pikir begitu, ya. Makanya dia akan berusaha mempertahankan kata Yesua, jangan sampai diubah jadi Yesus gitu, ya. Yohanes 19 ayat 20, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi, ditulis dalam 3 bahasa, Ibrani, Yunani dan Latin. Di Ibrani Yesua, di Yunani ya Yesus, di Latin juga sama Yesus, ya. Jadi Yesus bisa pakai Ibrani, Yunani, Latin. Pakai bahasa Indonesia jadi Yesus, di China jadi Yesu, di USA jadi Jesus, di Arab jadi Isa, di tempat-tempat lain juga ada bahasanya sendiri, ya. Jadi clear Pak yang dari Manado yang ngotot, yang nanya apa sih maksudnya yang ngotot Ibrani, tujuannya apa? Tujuannya untuk mempertahankan ini semua. Baik, terima kasih sudah penjelasan ini padat, singkat dan clear, ya. Yahudi yang masih Ibrani-Ibranian oleh Yesus disebut ular beludak, ya. Termasuk Anda yang masih Ibrani-Ibranian disebut ular beludak. Yang Tritunggal disebut kambing terkutuk. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Ayo kembali ke Alkitab. Kita orang Indonesia, pakailah Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia berbahasa Indonesia. Yang di Amerika pakailah Alkitab Amerika berbahasa Inggris, yang semuanya itu tergabung di dalam United Bible Society. Tetap bersama saya, Pendeta Hendrik Tanda BPS. Haleluya, amin.